Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Febrianti dari SMP Mekar Arum akan melakukan aksi nyata mengenai topik Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman mengenai Merdeka Belajar. Setelah melakukan pelatihan mandiri mengenai Merdeka Belajar, di sini ada beberapa topik yang akan diangkat mengenai Merdeka Belajar, yaitu pertama adalah pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, yaitu penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada slide ini, kita akan mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama yaitu mulai dari diri. Mulai dari diri sendiri sehingga murid dapat menjadi manusia merdeka yang bersandar pada diri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Nah, mulai dari diri ini bisa dimulai dari mengenali kita sebagai pendidik itu sendiri dan pendidikan yang relevan dengan konteks zaman saat ini. Kemudian, peran sebagai guru. Menyesuaikan peran untuk menuntun belajar dan memfasilitasi serta menyelaraskan peran sesuai dengan zaman. Nah, peserta didik saat ini masuk ke dalam era generasi digital native, yang artinya mereka lahir dan juga melakukan sesuatu beriringan dengan teknologi yang ada. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik anak atau peserta didik sama dengan juga mendidik masyarakat, di mana kita bisa memfasilitasi anak dengan teknologi-teknologi yang sudah ada dan juga membantu anak untuk bisa grow up dalam kehidupan saat ini. Kemudian, menjadi guru sesuai zaman. Guru perlu adaptif terhadap perubahan dan menciptakan suasana belajar dengan rasa takjub dan kasmaran pada murid. Tidak seperti guru yang ada pada zaman kolonial yang jika tidak mengerjakan tugas sehingga harus dipukul atau kemudian diberikan hukuman yang memberatkan baik secara fisik maupun psikologis. Di slide selanjutnya kita akan mengenal mengenai mendidik dan mengajar. Poin yang pertama yaitu adalah mendidik menyeluruh. Anak-anak tumbuh sesuai dengan kodrat yang unik. Tugas pendidik adalah menuntun tumbuh sesuai dengan kodrat tersebut. Kemudian kita sebagai pendidik dapat melakukan pengajaran, yaitu penyampaian suatu ilmu dalam konsep lahir maupun batin. Yang kedua adalah pendidikan, yaitu menabur benih-benih kebudayaan. Dan yang ketiga adalah mendidik, yaitu menuntun secara kodrat yang ada. Kemudian di poin kedua yaitu pendidikan selama 1 abad. Nah, kita telah mengenali konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya, yaitu memiliki sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang bertujuan untuk kemerdekaan murid, yaitu mampu mengatur dirinya sendiri yang berperasaan dan memiliki emosional. Nah, dalam konsep ini kita bisa membantu murid agar bisa percaya pada dirinya sendiri sehingga tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian, anak-anak tidak difokuskan untuk orientasi kognitif, dalam artian anak-anak tidak difokuskan lagi untuk mencapai nilai yang tinggi sehingga bisa berlomba-lomba dengan teman-temannya. Nah, kenapa seperti itu? Karena bisa menyebabkan kecemasan dan juga bisa tumbuh dalam segi emosionalnya, seperti itu. Poin yang ketiga yaitu menjadi manusia secara utuh. Manusia yang memiliki akal dan memiliki kekuatan batin, yaitu sosial, emosi, dan juga empati. Nah, guru sebagai fasilitator untuk membantu peserta didik memiliki keseimbangan menjadi manusia, sehingga peserta didik dapat melakukan berbagai macam olah, yaitu olah pikiran, olah rasa atau karakter, olah kemauan, dan juga olah raga. Di slide ini kita akan mengenal mengenai mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, untuk mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kita harus mengenal mengenai kodrat keadaan. Yaitu kodrat keadaan adalah merupakan dasar pendidikan bagi membentuk peserta didik.
Yang pertama, ada kodrat alam. Kodrat alam itu merupakan sifat dan bentuk lingkungan tempat murid berada. Nah, murid-murid ini merupakan individu yang utuh dan bagian dari semesta. Kemudian, kodrat alam ini merupakan tuntunan agar murid memiliki keselamatan dan juga kebahagiaan. Selanjutnya ada kodrat zaman. Kodrat zaman ini merupakan bagian dari dasar pendidikan murid. Segala bentuk gerak dan juga irama dan untuk menuntun murid menemukan kekuatan kodratnya. Nah, pada kodrat zaman ini disesuaikan dengan kodrat pada zaman saat ini, yaitu pada abad 21. Sehingga murid bisa dituntut untuk memiliki keterampilan pada abad 21. Di antaranya yaitu adalah kritis dan juga solutif, kreatif dan inovatif, kolaborasi dan mengkomunikasi, kemudian refleksi diri dan menganalisis permasalahan. Sehingga pada kodrat zaman ini murid bisa dikenali dengan berbagai macam permasalahan yang ada dalam setiap proses pembelajaran. Di slide ini kita masih mengenali mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, selain tadi kita mempelajari tentang kodrat keadaan, yaitu ada kodrat alam dan juga kodrat zaman, kita mempelajari juga mengenai yang namanya asas trikon. Nah, asas trikon ini ternyata menjadi jawaban yang dituju sebagai pembelajaran yang berpihak pada murid. Sehingga para murid ini akan memiliki yang namanya self-regulatory learning, yaitu pengaturan belajar mandiri. Ada 3 aspek dalam asas trikon ini. Yang pertama adalah continue, yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua adalah convergent, yaitu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil berbagai sumber di luar, bahkan praktik pendidikan di luar negeri. Dan yang ketiga adalah konsentris, yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Di slide selanjutnya, kita akan mengenal mengenai mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, budi pekerti ini merupakan watak dari gerak pikiran, perpaduan antara cipta, yaitu kognitif, rasa, yaitu afektif, dan karsa, yaitu motorik atau yang ditampilkan. Nah, ternyata peserta didik sudah memiliki cipta, rasa, dan karsa. Lalu kemudian bagaimana kita harus melatihnya? Yang pertama, kita harus melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Yang kedua, melatih mengasah perasaan dan perilaku atau olah rasa. Yang ketiga, memunculkan kehendak atau olah karsa. Dan yang keempat, yaitu adalah pendidikan dapat mempengaruhi intelligible dan juga biologis. Nah, pada nomor 1, 2, dan 3 ini anak-anak dapat dilatih contohnya mengenai kejujuran. Pada bagian olah akal, anak sudah tahu mengenai jujur itu tidak boleh. Mengenai jujur itu adalah hal yang harus dilakukan dan menyontek itu adalah tidak boleh. Yang kedua, jika anak melihat ada temannya yang melakukan mencontek, berarti ada keresahan dalam dirinya. Dan yang ketiga adalah jika pada anak tersebut sudah menunjukkan keresahan pada dirinya, maka dia akan menegur temannya agar tidak mencontek. Nah, di poin keempat ini, pendidikan dapat mempengaruhi intelligible dan juga biologis. Pada nomor 4 ini kita mengenal ada teori konvergensi. Di antaranya ada teori tabula rasa dan juga teori negatif. Di mana peserta didik kalau di tabula rasa itu merupakan kertas yang sama sekali tidak ada dan kita harus menuliskannya. Sedangkan kalau di negatif, anak-anak itu merupakan sebuah kertas yang sudah banyak coretannya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara itu digabungkan menjadi teori konvergensi, di mana kertas tersebut sudah terisi namun belum jelas. Nah, tugas kita sebagai pendidik yaitu adalah untuk menebalkan tulisan-tulisan yang samar tersebut menjadi tulisan yang jelas. Nah, bagian biologis yaitu adalah bagian yang dapat
yang tidak dapat berubah, seperti bagian yang sudah ada pada diri tersebut. Kemudian bagian intelligible yaitu bagian yang dapat berubah, yaitu berhubungan dengan kemampuan kognitif dan menyerap informasi. Pada slide ini, kita akan mengenal mengenai pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, setiap murid memiliki kodrat dan potensi yang berbeda, sebagaimana pada fungsi pendidikan yaitu mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada minat dan potensi yang ada pada dirinya. Yang kedua, yaitu menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara. Sistem Among ini memiliki kodrat alam dan juga kemerdekaan, sehingga murid harus memiliki kemerdekaan pada dirinya untuk melaksanakan pembelajaran. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang sangat kita kenali yaitu adalah Ingarso Sung Tulodo, Ingma Dia Mangunkarso, Tuturi Handayani. Nah, yang ketiga itu adalah menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran, sehingga peserta didik bisa mengembangkan kompetensi, literasi, kemudian berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi, sehingga mereka bisa menjalankan tuntutan yaitu menjadi pembelajar sepanjang hayat dan bisa membangun konteks dirinya sendiri. Pada slide ini kita akan mengenal trisentra pendidikan, yaitu 3 bagian penting yang mendukung pendidikan pada peserta didik. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan pilar utama sehingga anak bisa memiliki potensi dan juga minat yang baik dalam kehidupannya. Yang kedua adalah sekolah, di mana anak bisa mengenali lingkungannya, kemudian bisa bersosialisasi dengan teman-temannya dan juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan mengembangkan dirinya ada di sekolah. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Mau bagaimanapun anak ketika sudah besar nanti akan terjun di masyarakat, baik berperan dalam masyarakat langsung atau sebagai pendukung masyarakat. Sehingga 3 poin penting ini merupakan pilar pendidikan yang utama. Demikian pemaparan aksi nyata mengenai topik Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Saya Febi Febrianti dari SMP Mekar Arum. Salam Merdeka Belajar.